Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Mufidah Ainani Jauhar selaku Ketua Kelompok. Di sini kami akan menjelaskan penelitian kami yang berjudul Mendorong Eksistensi UMKM dan UKM melalui Rupiah Bisa untuk meningkatkan nilai tukar rupiah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Agung Dwiki Darmawan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Daniel Samosir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Dwiki Darmawan. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari karya tulis ilmiah kami. Berbicara mengenai masalah ekonomi, perekonomian merupakan salah satu sektor yang cukup vital dalam merancang pembangunan bagi suatu negara. Oleh karena itu, tentu dibutuhkan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan nilai tukar rupiah. Lalu, bagaimana caranya untuk meningkatkan nilai tukar rupiah? Caranya adalah dengan mendorong eksistensi UMKM dan UKM di Indonesia. UMKM dan UKM adalah salah satu jenis usaha produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia. Para pelaku UMKM dan UKM dituntut untuk mampu bersaing secara global dalam kegiatan integrasi ekonomi antar negara di Asia. Lalu bagaimana caranya untuk mendorong eksistensi UMKM dan UKM di Indonesia dalam perannya untuk meningkatkan nilai tukar rupiah? Oleh sebab itu, kami menggagas sebuah inovasi sistem yang bernama Rupiah Bisa yang terdiri dari 3 kebijakan. Kebijakan pertama adalah memberikan training bagi pelaku UMKM dan UKM. Hal ini dilakukan agar para pelaku UMKM dan UKM memiliki bekal dan pengalaman sehingga dalam mengembangkan usahanya dapat berjalan dengan optimal. Kebijakan yang kedua adalah menggunakan platform khusus untuk melakukan promosi. Di era revolusi industri 4.0, tentu digitalisasi adalah hal yang cukup besar dan hal ini adalah peluang yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan. Kebijakan yang ketiga adalah pendirian mitra kerja dengan vending mesin. Hal ini dilakukan agar para pelaku UMKM dan UKM di Indonesia dapat mendistribusikan hasil produknya melalui vending mesin. Nah, oleh sebab itu, kami berharap inovasi kami menjadi jawaban untuk meningkatkan nilai tukar rupiah dan berdampak langsung pada pembangunan berkelanjutan bagi negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Daniel Samosir akan menjelaskan tentang rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah kami. Yang pertama, bagaimana pengaruh UMKM dan UKM terhadap nilai tukar rupiah bagi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, bagaimana peran training bagi perintis awal UMKM dan UKM. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh pelaku UMKM dan UKM dalam menentukan strategi pemasaran di era digitalisasi. Dan yang keempat, apakah kebijakan Rupiah Bisa dapat meningkatkan nilai tukar rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian dalam karya tulis ilmiah kami. Jadi penelitian kami bersifat kualitatif. Kami melakukan penelitian di Cilegon, Provinsi Banten, terhitung mulai tanggal 4 Juli tahun 2020 sampai tanggal 24 Juli tahun 2020. Sekitar 20 hari. Untuk sampelnya, kami mengambil dari pelaku UMKM UKM wilayah Cilegon, Serang, dan Tangerang pada tahun 2020. Dan untuk populasinya, kami mengambil dari pelaku UMKM UKM Provinsi Banten tahun 2020. Terkait teknik pengumpulan data yang kami lakukan, kami menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua kuesioner, dan yang ketiga studi dokumen. Untuk teknik analisis datanya, kami melakukan pengelompokan data terlebih dahulu, yang dimana kami membagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama pelaku UMKM, UKM yang mengikuti training dan tidak mengikuti training. Dan yang kedua, pelaku UMKM, UKM
yang memasarkan melalui media digital dan tidak memasarkan melalui media digital. Setelahnya, data tersebut disajikan dalam bentuk diagram dan ditarik kesimpulan. Selanjutnya, saya akan membahas dan menjelaskan tentang hasil penelitian yang kami lakukan. Yang pertama ada hasil penelitian dari kuesioner. Kami melibatkan 10 responden, kami melibatkan 30 responden yang terdiri dari pelaku UMKM, UKM dari Kota Cilegon, Serang, dan Tangerang pada tahun 2020. Untuk pertanyaan pertama, menurut Anda apakah seorang perintis awal UMKM, UKM memerlukan training? 50% responden menjawab penting. 34,6% responden menjawab sangat penting. 11,5 responden menjawab cukup penting dan sisanya menjawab tidak penting. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa seorang perintis awal UMKM, UKM memerlukan training itu penting. Pertanyaan kedua, jika iya, mengapa training diperlukan bagi perintis awal UMKM, UKM? Responden menyatakan bahwa training diperlukan sebagai pembentukan skill dasar yang akan berdampak pada produktivitas bagi pelaku usaha ke depannya. Pertanyaan yang ketiga, training seperti apa yang menjadi kebutuhan pelaku UMKM, UKM saat ini? Responden menjawab, responden membutuhkan training dalam bentuk seminar atau workshop yang berkaitan dengan strategi penjualan dan cara pemasaran di era digitalisasi seperti saat ini. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, apakah promosi diperlukan bagi UMKM, UKM? Sebanyak 76,9% responden menjawab sangat penting. 19,2% responden menjawab penting dan sisanya menjawab cukup penting. Bisa ditarik kesimpulan bahwasannya responden setuju bahwa promosi diperlukan bagi UMKM, UKM. Pertanyaan kelima, apakah promosi mampu meningkatkan penjualan bagi UMKM, UKM? Sebanyak 68,2% responden menjawab sangat penting dan 26,9% responden menjawab penting dan sisanya menjawab cukup penting. Bisa ditarik kesimpulan bahwasannya responden setuju promosi dapat meningkatkan penjualan bagi UMKM, UKM. Pertanyaan keenam, bagaimana strategi pemasaran Anda sebagai pelaku UMKM, UKM di era digitalisasi? Responden menjawab bahwa strategi pemasaran yang dapat dilakukan UMKM, UKM di era digitalisasi saat ini yaitu melalui e-commerce atau platform dari media sosial. Pertanyaan ketujuh, seberapa penting peran platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak terhadap eksistensi UMKM, UKM Anda? Sebanyak 53,8% responden menjawab penting, 30,6% responden menjawab cukup penting, 11,5% responden menjawab sangat penting, dan sisanya menjawab tidak penting. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwasannya responden setuju dan menganggap peran platform itu penting bagi eksistensi UMKM dan UKM. Pertanyaan ke-8. Apakah dibutuhkan platform khusus bagi UMKM, UKM lokal? Sebanyak 50% responden menjawab penting, 34,6% responden menjawab sangat penting, dan 15,4% responden menjawab cukup penting. Bisa ditarik kesimpulan bahwasannya responden menjawab membutuhkan bahwasannya UMKM dan UKM lokal membutuhkan platform khusus untuk mengembangkan usahanya. Pertanyaan ke-9, apakah UMKM dan UKM perlu untuk melakukan kerjasama dengan mitra kerja pihak vending machine? Sebanyak 50% atau mayoritas dari responden menjawab penting, 34,6% menjawab cukup penting, dan 11,5% responden menjawab sangat penting, dan sisanya menjawab tidak penting. Bisa ditarik kesimpulan bahwasannya responden setuju bila UMKM dan UKM perlu untuk melakukan kerjasama dengan mitra kerja pihak vending machine. Dan pertanyaan yang terakhir, atau pertanyaan ke-10,
Apakah vending machine membantu UKM dalam mempromosikan dan mendistribusikan produk? Bisa dilihat bahwa sebanyak 53,8% responden menjawab penting, 30,8% responden menjawab cukup penting, 11,5% responden menjawab sangat penting, dan sisanya menjawab tidak penting. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya responden setuju jika vending machine ini dapat membantu UKM dalam mempromosikan dan mendistribusikan produk. Selanjutnya saya akan membahas hasil penelitian kami yang kedua, yang berupa wawancara. Jadi wawancara dilakukan melalui video conference, yaitu Google Meet, pada tanggal 16 Juli 2020, dengan narasumber yang berprofesi sebagai brand owner, UMKM yang bergerak di bidang konveksi. Nama brandnya yaitu Esa Urito. Selain itu, beliau juga merupakan seorang mahasiswa jurusan teknik mesin di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nama narasumbernya Dika Farhan, berusia 20 tahun. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwasanya narasumber cukup setuju dengan 3 poin utama yang terdapat dalam kebijakan Rupiah Bisa. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pernyataan beliau, di antaranya. Yang pertama, terkait pemberian training untuk perintis UKM. Beliau menjawab sangat berdampak positif, karena training diperlukan untuk membuat produk yang konsisten dari segi kualitas dan tidak mengecewakan konsumen. Yang kedua, terkait pembuatan platform khusus untuk produk lokal, beliau menjawab setuju, karena bakal meningkatkan daya saing produk lokal dengan produk luar. Jadi ada wadah khusus pengusaha lokal untuk bersaing dengan pengusaha lokal lainnya. Nah, hal ini secara tidak langsung akan membuat para pengusaha lokal menjadi terpacu dan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas produknya. Dan pernyataan yang ketiga atau yang terakhir, terkait penggunaan vending machine untuk mendistribusikan dan menjajakan hasil produksi. Beliau menjawab ide yang cukup bagus menurut saya, dan cukup tertarik bila jadikan salah satu cara untuk memasarkan produk, karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa tempat dan gaji karyawan atau penjaga toko. Nah, berikut ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian kami. Yang pertama yaitu pada tahun 2007 dapat kita lihat bahwa peran UMKM itu 99,99% sebagai pelaku usaha nasional. Karena kita dapat melihat kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto nasional, nilai ekspor nasional, dan investasi nasional. Sehingga secara tidak langsung, UKM ini dapat meningkatkan nilai tukar rupiah. Lalu, kesimpulan yang kedua yaitu berdasarkan hasil kuesioner dapat menunjukkan bahwa training sangat berperan penting bagi pelaku UKM sebagai pembekalan dan dapat meningkatkan produktivitas UMKM dan UKM dalam memasarkan produknya. Lalu yang ketiga, menurut hasil kuesioner, responden menunjukkan bahwa media sosial dan e-commerce sangat berperan penting dalam sarana promosi produknya. Selain itu, dengan hadirnya vending machine ini dapat berguna sebagai pemasaran dan pendistribusian produk bagi pelaku UMKM dan UKM. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil kuesioner, dapat dikatakan bahwa 3 kebijakan dalam Rupiah Bisa dapat mendorong eksistensi UMKM dan UKM dalam meningkatkan nilai tukar rupiah. Kebijakan Rupiah Bisa berfokus dalam mendorong pelaku UMKM UKM agar dapat mempromosikan dan mendistribusikan produknya di era digitalisasi ini, dan memberikan juga pelatihan sebagai pembekalan bagi pelaku UMKM dan UKM dalam merintis bisnisnya. Berikut merupakan daftar pusaka yang digunakan dalam penelitian kami. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rupiah Bisa.